Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, perkenalkan saya Herlina Ilyas, peserta Latsat UPNS 2021, kelompok 10, gelombang 3. Gini Bu, kan ASN itu diharapkan memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air. Sebagai sebagai suatu konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara itu melalui pelaksanaan tugas-tugas dengan sebaik-baiknya sebagai profesi ASN atau kita sebagai dosen. Nah, pertanyaan saya Bu, bagaimana cara warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara? Iya, baik. Terima kasih Saudari Herlina pertanyaannya ya. Konsep bela negara. Kalau nggak salah tadi malam juga ada yang membahas tentang ini, tentang bela negara. Jadi sepanjang pengetahuan saya, konsep bela negara itu adalah suatu konsep atau suatu sikap siap siaga untuk membela negara ya, tanah air dari segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan ya. Jadi tidak hanya dari segi fisik ataupun militeristik, tapi segala bentuk. Kalau kita di zaman sekarang itu kan ancaman, gangguan, hambatan itu berbagai macam bentuknya ya. Dari segi, terutama kalau yang saya perhatikan sekarang ini adalah dari segi ideologis dan dari segi ekonomi malah ancaman kita ini. Bahkan di 2 tahun terakhir ini ancaman dari segi kesehatan ya, dengan adanya pandemi COVID-19 itu yang juga berdampak ke banyak hal. Nah, kaitannya dengan tadi pertanyaannya adalah dengan dengan bagaimana kewajiban sebagai warga negara. Tentu wajib itu termaktub dalam undang-undang ya. Dalam undang-undang itu amanah undang-undang. Namun kan tidak semua warga negara memiliki kesadaran bela negara. Bedanya dengan ASN adalah bahwa ASN itu diikat oleh sumpah jabatan dan sumpah profesi sebagai seorang ASN untuk melakukan bela negara apapun bentuknya. Kebetulan saja ya, kebetulan dan terlebih lagi adalah jadi bela negara itu konsepnya adalah siap membela tanah air dari segala ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dalam kapasitas kita atau kapasitas warga negara dalam profesi apapun sebenarnya. Nah, terkhusus kita ASN tentu lebih terikat lagi dan lebih wajib lagi karena ada sumpah jabatan di situ toh, sumpah jabatan yang mana itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam profesi sebagai dosen, yang mana dosen itu sebenarnya ujung tombak dari pertahanan, ujung pendidik ya, dosen sebagai pendidik itu ujung tombak dari intelektualitas suatu negara dan juga ujung tombak dari idealisme suatu negara. Mempertahankan ideologi suatu negara itu ada di tangan para pendidik. Jadi memang harus betul-betul bisa kita sebagai ASN, apalagi ASN dosen itu lebih menghayati dan lebih mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ada lagi? Ya, ini terakhir Bu ya. Begini, nilai-nilai bela negara itu kan sangat penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, khususnya kita ASN, apalagi profesi dosen. Nah, dia itu berperannya sebagai upaya untuk memperkuat militansi sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghindari berbagai ancaman. Nah, yang saya pertanyakan di sini Bu, bagaimana hubungan antara kita sebagai dosen yang mungkin akan terus melakukan pengembangan diri kita untuk mencapai prestasi dengan upaya bela negara. Itu Bu. Iya, jadi nyambung sekali sebenarnya, relevan sekali, erat sekali sebenarnya kaitannya karena ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan negara kita saat ini bukan dari segi fisik lagi, maksudnya bukan dari segi peperangan secara fisik, tapi peperangan secara intelektualitas, secara ekonomi. Nah, justru kita ini adalah sebagai pendidik, yang mana sebagai pendidik itu
tidak hanya mentransfer ilmu apa yang kita dapat kemudian kita transfer kepada peserta didik, tapi juga membentuk pola pikir ya, membentuk pola pikir peserta didik kita. Coba bayangkan kalau misalnya kita dalam satu semester itu mengajar 4 kelas, 3 atau 4 kelas. Kemudian dalam satu kelas itu ada 35 sampai 40 mahasiswa. Kalau kita sebagai pendidik memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, tentu kita bisa menginternalisasi nilai-nilai tersebut kepada peserta didik kita. Jadi sangat relevan peran kita sebagai dosen, sebagai pendidik untuk memberikan stimulus dan menginternalisasi nilai-nilai bela negara kepada peserta didik. Jadi efek multiplier itu baru satu sisi saja, itu sebenarnya banyak hal lain. Apalagi kita punya tupoksi kan ada tridharma perguruan tinggi, itu spektrumnya sangat luas. Di situ kita bisa banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk melibatkan peserta didik kita, melibatkan masyarakat juga, sekaligus menginternalisasi nilai-nilai bela negara dan cinta tanah air. Bu Herlina, mungkin begitu. Baik Bu, mungkin seperti itu pertanyaannya karena yang lain juga saya berkesempatan. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Sama-sama.